Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Sugianti pada mata pelajaran Desain Grafis dan Percetakan pada pertemuan kedua dengan materi pokok tipografi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya lagi Ibu Sugianti pada mata pelajaran Desain Grafis Percetakan kelas 11 Multimedia dengan materi pokok tipografi. Nah, anak-anak, sebelum saya menjelaskan sejarah tipografi dan mengoperasikan desain perangkat lunak desain tipografi, alangkah baiknya kita mengetahui apa kompetensi dasar dan indikator pencapaian yang harus siswa capai atau yang kita capai pada materi hari ini. Nah, yang pertama adalah kompetensi dasar 3.2, yaitu menerapkan tipografi sesuai dengan media. Nah, selanjutnya indikator pencapaian. Indikator pencapaian yang harus dicapai siswa yaitu menjelaskan sejarah tipografi, sedangkan yang kedua mengoperasikan desain perangkat lunak dengan tipografi. Nah, pada materi menjelaskan sejarah tipografi, Ibu akan menjelaskan sejarah awal digunakannya tipografi, sedangkan pada yang indikator pencapaian kedua, saya akan menjelaskan perangkat lunak yang akan digunakan pada desain tipografi. Sedangkan tujuan pembelajaran pada materi hari ini yaitu siswa dapat menjelaskan sejarah tipografi secara spesifik dan siswa dapat membuat tipografi menggunakan perangkat lunak yang sudah ditentukan. Yang pertama kita akan membahas tentang sejarah tipografi. Tipografi. Yang pertama adalah sejarah tipografi. Nah, anak-anak, tipografi berasal dari bahasa Yunani yaitu tipos dan graphein. Tipos sendiri berarti adalah mold, impression, dan shape. Sedangkan graphein itu artinya writing atau carving. Sejarah perkembangan tipografi dimulai dari penggunaan piktograf. Piktograf dipergunakan oleh bangsa Viking Norwegia. Dan Indian Sioux. Kalau ini di Norwegia, sedangkan kalau di Mesir sejarah tipografi itu dimulai dari huruf hierarkia, dimulai dari huruf hierarkia atau lebih dikenal dengan hieroglif. Pada tahun 1300 sebelum Masehi. Nah, dari Norwegia ke Mesir, dari Norwegia ke Mesir
Lalu tipografi itu berkembang sampai ke kereta. Kereta. Nah, kereta ini anak-anak, kereta ini adalah kota. Kota, bukan kereta yang untuk penumpang ya. Ini kereta nama kota. Lalu dari kereta ini menjalar ke Yunani dan akhirnya menyebar ke Eropa. Puncaknya di Roma pada tahun 8 abad. Puncaknya di Eropa abad ke-8 sebelum Masehi. Selanjutnya kita akan membahas dari tujuan tipografi. Tujuan tipografi. Yang pertama, tujuan dari tipografi itu adalah meningkatkan dan mengoptimalkan nilai untuk dibaca. Maksudnya untuk mengoptimalkan pembacaan. Mengoptimalkan nilai untuk dibaca. Maksudnya di sini semakin bagus atau semakin menarik sebuah tipografi, maka orang akan tertarik untuk membacanya. Yang kedua, tujuan dari tipografi adalah menciptakan hubungan yang kontekstual. Menciptakan hubungan yang kontekstual. Yang ketiga, memberikan informasi yang berarti atau menunjukkan hierarki. Nah, maksudnya memberikan informasi yang berarti, jadi tipografi itu dibuat semenarik mungkin agar orang atau seseorang bisa memberikan informasi kepada orang lain secara lebih menarik. Nah, misalnya nih, sebuah slogan atau biasanya kalau kita itu datang ke sebuah kafe itu mesti ada nama dari kafe tersebut. Nah, nama sebuah kafe itu dibuat semenarik mungkin menggunakan tipografi agar orang itu tertarik untuk nongkrong di situ, beli makan di situ, atau melakukan sesuatu hal yang karena mereka tertarik dengan penulisan atau maksud dari sebuah tipografi. Yang ketiga, menciptakan kesadaran dan menunjukkan keberadaan. Nah, seperti yang Ibu jelaskan tadi pada poin nomor 3. Nah, pada poin nomor 4 ini sebagai contoh tadi Ibu menyebutkan tentang sebuah kafe yang mempunyai nama yang dibuat dari tipografi. Nah, misalnya kafe Sugianti Cafe. Nah, ini Sugianti Cafe. Kata Sugianti Cafe ini dibuat semenarik mungkin agar orang bisa tahu kalau ini adalah kedainya Ibu Sugianti dan nama kedainya adalah Sugianti Cafe. Yang terakhir adalah mengkomunikasikan emosi. Nah, dengan melalui tipografi seseorang bisa menggambarkan perasaannya dengan menggunakan tipografi yang sesuai. Nah, untuk materi sejarah tipografi cukup sampai di sini. Lalu untuk pembahasan selanjutnya yaitu tentang mengoperasikan desain perangkat lunak, desain tipografi. Untuk materi pengoperasian desain perangkat lunak, akan Ibu bahas pada akhir video ini. Cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Apabila ada yang ingin Anda
tanyakan, silahkan tulis pada kolom komentar, baik itu pada aplikasi Google Classroom atau aplikasi YouTube. Yang ada pada komentar di bawah ini, silahkan tulis apa yang ingin kalian tanyakan pada pelajaran kali ini. Nah, untuk prakteknya kita akan lakukan pertemuan minggu depan. Terima kasih.